Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya, Said Sukardi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adat dan ma'dud. Apakah adat dan ma'dud itu? Bagi yang pernah belajar bahasa Arab tentunya tidak akan asing lagi. Tetapi bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab, adat dan ma'dud itu sesuatu yang baru. Untuk lebih detailnya, yuk ikuti penjelasan berikut ini. Secara sederhana, adat adalah angka atau bilangan atau hitungan, sedangkan ma'dud adalah sesuatu atau barang atau benda yang dihitung. Contohnya adalah hadza kitabun wahidun wa hadhihi thalathu suwarin. Ini satu buku dan ini 3 gambar. Kata kitabun adalah ma'dud karena merupakan benda yang dihitung. Sedangkan kata wahidun adalah adat karena sebagai penghitungnya. Kata thalathu adalah adat karena sebagai penghitungnya. Sedangkan kata suwarin adalah ma'dud karena sebagai benda yang dihitung. Adapun macam-macamnya adat ada 4. Yang pertama adat mufrad, yang kedua adat murakkab, yang ketiga alfat uqud, dan yang keempat adat ataf. Untuk masing-masing dari adat tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun sebelum menjelaskan secara rinci tentang macam-macam adat tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan dan perlu dipahami dengan benar. Bahwasanya adat dan ma'dud itu terkait erat dengan jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Ada adat yang khusus menghitung ma'dud yang mudzakkar dan ada adat yang khusus menghitung ma'dud yang muannas. Adat yang dipergunakan untuk menghitung ma'dud yang mudzakkar adalah sebagai berikut. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, ashratun. 10 angka ini harus benar-benar dikuasai. Kalau diperhatikan, angka 1 dan 2, wahidun dan isnani itu tidak ada tak marbutonya di penghujung katanya. Wahidun, isnani, tidak ada tak marbutonya. Sedangkan dari angka 3 sampai 10, salah satu sampai ashratun itu diakhiri dengan tak marbuto. Jadi untuk menghitung benda mudzakkar memakai hitungan wahidun, isnani, salah satu sampai ashratun. Sedangkan kalau mau menghitung benda atau ma'dud yang muannas, maka bentuk adatnya adalah sebagai berikut. Wahidatun, isnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanin, tis'un, ashrun. 10 angka ini harus benar-benar dikuasai. Jadi untuk angka 1 diakhir dengan tak marbuto, wahidatun. Sedangkan tadi kalau mudzakkar wahidun, kalau muannas wahidatun. Isnatani, bukan isnani. Untuk menghitung benda muannas kalau 2 adalah isnatani. Sedangkan untuk menghitung benda muannas mulai dari 3 sampai 10, maka tidak diakhiri dengan tak marbuto. Salasun sampai asyur.
Kalau tadi sudah saya sampaikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adat, sedangkan kalau ma'dud, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Untuk angka 1, ma'dudnya itu mufrad dan mu'rab, seperti kitabun, kitaban, dan kitabin. Untuk ma'dud yang menggunakan angka 2, maka penggunaan kata-katanya adalah seperti kitabani atau kitabaini. Ada dua kemungkinan, ada ani atau aini. Kalau ma'dudnya 3 sampai 10, maka bentuknya adalah jamak majrur, seperti kutubin kalau jamak taksir, muslimina kalau jamak mudzakkar salim, dan kurrosatin kalau jamak muannas salim. Untuk ma'dud 11 sampai 99, maka bentuk katanya adalah mufrad mansub. Sedangkan untuk ma'dud dengan angka 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, maka bentuk ma'dudnya adalah mufrad majrur, seperti contohnya kitabin. Nah, kita sekarang membahas tentang macam-macam adat tersebut. Yang pertama adalah adat mufrad. Adat mufrad saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama wahid wa isnani, angka 1 dan 2. Yang kedua salah satun ila asyratin, angka 3 sampai 10. Sedangkan yang ketiga mi'atun, alfun, milyuna, milyaru, triliuna, angka 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, dan 1 triliun. Pada angka 1 dan 2, contohnya sebagai berikut. Indi qalamun wahidun wa kurrasatun wahidatun. Saya memiliki sebuah pena dan 1 buku tulis. Yang kedua, indaka qalaman ithnani wa kurrasatan ithnatani. Kamu memiliki 2 pena dan 2 buku tulis. Kalau kita perhatikan kedua contoh tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dari segi letaknya, adat itu terletak setelah dalam contoh tersebut adalah wahidun dan wahidatun, ithnani dan ithnatani. Kata wahidun, wahidatun, ithnani dan ithnatani terletak setelah ma'dudnya. Mana ma'dudnya? Qalamun, kurrasatun, qalamani, kurrasatani. Dari segi jenisnya, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Qalamun wahidun, qalamani ithnani. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas, seperti kata kurrasatun wahidatun, kurrasatani ithnatani. Itu harus sama-sama muannas. Sekarang kalau dari segi i'rabnya, perubahan huruf akhirnya, maka sama-sama berubah. Kalau dhamma sama dhamma, kalau berakhiran kasro sama kasro, bisa qalamun wahidun, qalamin wahidin, qalaman wahidan, ya. Qalamani ithnani, kurrasatani ithnatani, qalamaini itsnaini atau kurrasataini ithnataini, harus sama. Nah, sekarang kalau adat salasah ila asyra, 3 sampai 10, perhatikanlah contoh berikut. Indi salasatu aqlamin wa salasu kurrasatin. Indaka khamsatu aqlamin wa khamsu kurrasatin. Indahu asyratu aqlamin wa asyru kurrasatin. Dari contoh tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya letak adat berada di depan. Jadi adatnya itu mendahului ma'dudnya. Kata salasa, khamsah, asyara,
itu mendahului kata aklam. Demikian juga kata salasu, khamsu, dan ashru itu mendahului kata kurrosat. Sedangkan dari segi jenisnya terjadi ketidaksamaan. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya itu menggunakan tak marbuto. Contohnya salah satu aklamin. Sedangkan kalau ma'dudnya itu muannas, maka adatnya tidak menggunakan tak marbuto seperti salasu kurrosatin. Pada bilangan 100, mi'atun, alfun, milyuna, milyaru, dan triliuna, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, dan 1 triliun, maka contohnya sebagaimana berikut. Indi mi'atu dinarin wa alfu dirhamin. Saya mempunyai 100 dinar dan 1000 dirham. Kedua, indaka milyuna dolarin wa milyaru rubiyatin. Kamu memiliki 1 juta dolar dan 1 miliar rupiah. Kalau diperhatikan dari kedua contoh tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya letak adatnya berada di awal, sedangkan ma'dudnya berada setelah adatnya. Seperti mi'atu dinarin alfu dirhamin, milyuna dolarin wa milyaru rupiah. Kemudian dari segi jenisnya, lafadz adat mi'atun, alfu, milyuna, miliar itu tidak berubah sekalipun ma'dudnya itu mudzakkar atau muannas. Jadi bentuk adatnya tetap sama. Sedangkan dari segi i'rabnya, di perubahan harokat akhirnya pada kata mi'atun, alfun, milyuna, miliar, triliun itu bisa saja berubah menjadi mi'atu atau mi'ati atau mi'atah, alfu, alfi atau alfa. Sedangkan ma'dudnya senantiasa majrur. Adat yang kedua adalah adat murakkab. Adat murakkab ini min ahada asyara ila tis'ata asyara, bilangan 11 sampai 19. Mengapa dikatakan adat murakkab? Karena angka 11 sampai 19 itu merupakan susunan dari dua angka, yaitu satuan dan puluhan. Kata ahada asyara terdiri dari ahada dan asyara, satuan dan puluhan. Kata tis'ata asyara terdiri dari tis'ata dan asyara, satuan dan puluhan. Pada adat murakkab ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah angka ahada asyara 11 dan itsna asyara 11, 12. Sedangkan yang bagian kedua adalah salasata asyara ila tis'ata asyara, angka 13 sampai 19. Pada bagian pertama, angka ahada asyara wa itsna asyara bisa dijelaskan sebagaimana berikut. Contohnya, ra'aitu ahada asyara kaukaban wa ihda asyrata ta'iratan. Saya melihat 11 bintang dan 11 pesawat. Contoh yang kedua, qadaitu itsna asyara syahran wa itsnata asyrata sanatan. Saya melalui 12 bulan dan 12 tahun. Kemudian dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwasanya adatnya itu mendahului ma'dudnya, atau adatnya itu berada di depan, baru kemudian ma'dudnya. Sedangkan dari segi jenisnya, kalau ma'dudnya mudzakkar maka adatnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas maka adatnya juga muannas. Sedangkan dalam segi bentuknya, kata ahada asyara dan itsna asyara itu kedua-duanya fathah, baik satuannya maupun puluhannya. Kedua-duanya fathah, tidak boleh selain fathah. Contohnya ahadi asyara nggak boleh, atau ahadu asyara nggak boleh, atau ahada asyaru itu juga tidak boleh. Jadi harus kedua-duanya itu mabni fathah. Sedangkan ma'dudnya itu senantiasa mansub dan mufrad. Pada bagian salasata asyara sampai tis'ata asyara, 13 sampai 19. Contohnya
Hafidtu 13 hadisan wa 15 ayatan. Saya hafal 13 hadis dan 15 ayat. Contoh yang kedua, qadaitu 17 yauman wa 19 sa'atan. Saya menghabiskan 17 hari dan 19 jam. Dari kedua contoh tersebut bisa disimpulkan bahwasanya letak adat itu berada di depan, mendahului ma'dudnya, sedangkan ma'dudnya berada setelah adatnya. Kemudian manakala adatnya mudzakkar, maka satuannya menggunakan ta, seperti contohnya 13 hadisan, dan pulangnya tidak menggunakan ta, 13 hadisan. Kan kalau ma'dudnya itu muannas seperti ayatan, maka satuannya tidak menggunakan ta marbuto dan puluhannya menggunakan ta marbuto. Contohnya 15 ayatan, 19 sa'atan. Kemudian dari segi bentuknya sama dengan angka 11 dan 12 ya. Kedua-duanya satuan dan puluhannya itu berharokat fathah. Tidak boleh selain dari fathah. Sedangkan ma'dudnya juga sama. Jadi mansub dan berharokat fathatan. Sekarang kita membahas tentang alfadul uqud. Alfadul uqud ini merupakan bilangan dari 20, 30, 40 sampai 90. Contohnya, qara'tu 20 hadisan wa 30 ayatan. Saya membaca 20 hadis dan 30 ayat. Hunaka khamsuna taliban wa tis'una talibatan. Di sana ada 50 siswa dan 90 siswi. Dari kedua contoh tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya letak adat dari alfaz uqud ini berada di depan, sedangkan ma'dudnya terletak setelah adatnya. Contohnya 20 hadisan. 20 berada di depan baru kemudian hadisan. 30 ayatan sama. 30 berada di depan, ayatan baru kemudian. Sedangkan dari segi jenisnya, maka ma'dudnya tidak ada perubahan. Baik ma'dudnya itu mudzakkar ataupun muannas, adatnya tetap sama, yaitu 20 atau 20. Untuk i'rabnya, adatnya itu bisa berupa 20 atau 20 ya. Kalau marfu itu 20, kalau mansub dan majrur itu 20. Adapun ma'dudnya senantiasa mansub dan mufrad ya. Sekarang kita bahas tentang adat ma'tuf. Adat ma'tuf itu dimulai dari wahid wa ishrun sampai ke tis'ah wa tis'un, 21 sampai ke 99. Mengapa kok dinamakan adat ma'tuf? Karena adat tersebut terdiri dari dua kata dan ditengahi oleh huruf athof. Jadi antara satuan dan puluhannya ada huruf athofnya, sehingga dinamakan adat ma'tuf. Hal itu berbeda dengan adat murakkab, di mana adat murakkab itu sama-sama terdiri dari dua angka, yaitu satuan dan puluhan. Tetapi kalau adat murakkab itu tidak ada huruf athofnya, langsung antara satuan dan puluhannya langsung, tidak dipisah oleh huruf athof. Sedangkan adat ma'tuf antara satuan dan puluhannya dipisah oleh huruf athof, seperti wahid wa ishrun itu ya. Contohnya tarat wahidun wa ishruna usfuran wa ithnatani wa ishruna hasyaratan. Ada 21 burung dan 22 serangga itu terbang. Ra'aitu khamsatan wa sab'ina rajulan wa thamaniyan wa thamanina imra'atan. Saya melihat 75 laki-laki dan 88 perempuan. Ahtaju ila arba'atin wa arba'ina kuban wa sittin wa tis'ina qaruratan. Saya perlu 44 gelas
dan 96 botol. Kalau kita perhatikan ketiga contoh tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwasanya letak adatnya berada di depan, sedangkan ma'dudnya terletak setelah adatnya. Dari segi jenisnya 21-22, manakala ma'dudnya mudzakkar maka adatnya juga mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas maka ma'dudnya juga muannas. Sedangkan untuk angka 23 sampai 29, 33 sampai 39, 93 sampai 99, maka manakala ma'dudnya itu mudzakkar, satuannya itu menggunakan tak marbuthah. Sedangkan kalau ma'dudnya itu muannas, satuannya tidak menggunakan tak marbuthah. Di khamsatan wa sab'ina rajulan itu yang mudzakkar, samanian wa samanina imra'atan itu yang muannas, arba'atin wa arba'ina kuban itu mudzakkar, sittin wa tis'ina qaruratan itu yang muannas. Kalau lihat perubahan harokat akhirnya ya, adat matuf ini, maka adatnya itu bisa berubah marfu, mansub, dan majrur. Sedangkan ma'dudnya tetap mansub dan mufrad. Untuk mengasah kemampuan kalian terhadap adat dan ma'dud itu, maka silakan kerjakan latihan berikut. Ikhdar azhal ajwibah mimma bainal qausaini, artinya pilihlah salah satu jawaban yang paling benar yang berada di dalam kurung. Nomor 1, hada kamera wahidun atau wahidun kamera. Nomor 2, ishtaraitu samaniyata kurrasatin atau samaniya kurrasatin. Nomor 3, fatahtu ithna asyara baban atau ithna asyara abwabin. Li sittata asyara taliban atau sitta asyrata talibatan. Katabtu arba'ata wa thalathina khitaban atau arba'a wa thalathina khitaban. Yang terakhir, indi salasu mi'ati alfin atau salasatu mi'ati alfin. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Demikianlah penjelasan tentang adat dan ma'dud, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Syukron ala musyahadah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.